Baik, hari ini kita akan belajar tentang Badan Otonom NU. Apa itu? Yakni perangkat organisasi NU yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan kebijaksanaan NU, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat tertentu. Jadi Badan Otonom NU ini merupakan organisasi yang itu berdiri sendiri, di mana di dalam Badan Otonom ini terdiri dari beberapa fraksi ya. Yakni yang pertama fraksi Muslimat NU, fraksi Fatayat NU, fraksi GP Ansor, IPNU, dan IPP NU. Yang pertama ada Muslimat NU. Muslimat NU itu didirikan pada Muktamar ke-15 tanggal 15 sampai 21 Juni 1940 dengan nama Nahdlatul Ulama Muslimat atau NUM. Dan Muslimat NU ini baru berdiri sendiri atau otonom itu pada Muktamar ke-16 tanggal 26 sampai 29 Maret 1946 di Purwokerto, Jawa Tengah. Tujuan didirikannya Muslimat NU ini ada beberapa hal, yakni diantaranya terwujudnya wanita Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, terwujudnya wanita Islam yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam. Dan yang ketiga, terlaksananya Jamaiyah NU di kalangan kaum wanita sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuannya, Muslimat NU melakukan berbagai kegiatan, yakni diantaranya mempelajari dan memperdalam dan serta mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, mempersatukan gerak langkah kaum wanita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, melaksanakan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, membina kerjasama dengan badan organisasi wanita dan lembaga-lembaga lainnya. Kalau di tingkat desa atau kelurahan, pimpinan Muslimat NU ini dipimpin oleh pimpinan ranting. Dan biasanya Muslimat NU ini diperuntukkan untuk ibu-ibu yang sudah senior gitu. Kedua adalah Fatayat NU. Fatayat NU ini adalah sebuah organisasi pemudi atau wanita muda Islam yang berdiri pada tanggal 24 April 1950 menjadi badan otonom atau berdiri sendiri itu pada Muktamar ke-18, yakni bertepatan pada tanggal 20 April sampai 3 Mei 1950 di Jakarta. Adapun tujuan dibentuknya Fatayat NU ini yakni ada beberapa hal. Yang pertama, membentuk pemudi atau wanita Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mewujudkan rasa kesetiaan terhadap asas, akidah, dan tujuan Nahdlatul Ulama di dalam menegakkan syariat Islam. Dan yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Fatayat NU pun melakukan hal-hal sebagai berikut, yakni menghimpun dan membina pemudi wanita muda Islam dalam sebuah organisasi. Kemudian meningkatkan mutu pendidikan, pengajaran, dan keterampilan bangsa yang bermanfaat nantinya bagi bangsa dan negara. Kemudian meningkatkan peranan wanita Indonesia di dalam segala bidang, baik di bidang agama, negara, dan bermasyarakat. Kemudian juga membina persahabatan dengan organisasi lain, terutama organisasi pemuda dan wanita. Adapun kekuasaan tertinggi organisasi tingkat ranting dipegang oleh rapat anggota, sedangkan keanggotaan Fatayat NU terdiri dari anggota biasa dan juga anggota yang luar biasa. Yang selanjutnya adalah GP Ansor atau Gerakan Pemuda Ansor. GP Ansor ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1949 di Surabaya. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari Ansor Nahdlatul Ulama atau yang disingkat ANU yang didirikan pada tanggal 24 April 1934. Pada Muktamar ke-9 di Banyuwangi tanggal 21 sampai 26 April 1934 ANU diterima
menjadi bagian dari NU, dan tanggal 14 Desember 1949 ANU resmi berubah nama menjadi GP Ansor atau Gerakan Pemuda Ansor. Adapun tujuan dari dibentuknya GP Ansor ialah sebagai berikut, yakni yang pertama untuk menegakkan ajaran Islam berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kedua mempersiapkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang tangguh dan berkepribadian luhur, dan yang ketiga mengusahakan terbentuknya kehidupan masyarakat berdasarkan Islam untuk kesejahteraan rohani dan jasmani. Kemudian selanjutnya ada IPNU atau IPNU, yakni kepanjangan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Sebelum didirikannya IPNU, terdapat beberapa organisasi seperti Persanu, IMNU, dan Subhanallah yang berdiri pada tahun 1945 di Madura. IPNU sendiri didirikan tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 24 Februari 1954 di Semarang. IPNU masih menjadi bagian dari Lembaga Pendidikan Ma'arif. Tahun 1966 IPNU resmi lepas dari Lembaga Pendidikan Ma'arif dan menjadi salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama, dan salah satu pendiri IPNU ialah Dr. Kiai Haji Tholhah Mansur. Fungsi dari IPNU sendiri yakni untuk mewadahi terhimpunnya putra-putra NU untuk melanjutkan semangat, jiwa, dan nilai-nilai Nahdliyah atau NU. Kemudian menjadi wadah komunikasi putra-putra NU untuk menggalang ukhuwah Islamiyah dan mengembangkan syariat Islam. Terus yang ketiga, menjadi wadah juga kaderisasi putra-putra NU untuk mempersiapkan kader-kader bangsa. Adapun tujuan dibentuknya IPNU ialah untuk membentuk putra-putra bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlakul karimah, dan berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau disingkat IPPNU. Ialah salah satu organisasi remaja yang menghimpun putri-putri NU, yang mana didirikan pada tanggal 8 Rajab 1374 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Maret 1955 di Solo, Jawa Tengah. Salah satu pendirinya, pendiri organisasi ini adalah Nyai Umroh Mahfudah, yang pada asalnya organisasi ini juga merupakan bagian dari Lembaga Pendidikan Ma'arif. Tetapi sejak Kongres di Surabaya tahun 1966, IPPNU resmi menjadi badan otonom dari NU. Fungsi dari IPPNU sendiri yakni untuk mewadahi terhimpunnya putri-putri NU untuk melanjutkan semangat jiwa. Jadi kalau yang IPNU tadi putra, sekarang ini yakni yang putri yang masih remaja. Kedua yakni untuk mewadahi komunikasi putri-putri NU untuk menggalang ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga yakni mewadahi kaderisasi putri-putri NU untuk mempersiapkan kader-kader bangsa. Adapun tujuan dari IPPNU sendiri yakni terbentuknya kesempurnaan putri Indonesia yang berakhlakul karimah dan bertakwa kepada Allah. Dan juga untuk menegakkan dan berkembangnya syariat Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu juga untuk membina persahabatan dan organisasi putri, khususnya organisasi Islam atau organisasi lain selama tidak merugikan kepentingan organisasi IPPNU. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kita bahas hari ini. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.